Jadi mentalnya itu kita itu nggak diajarin ke setiap pertandingan ya, tapi kita persiapkan gitu jauh sebelum pertandingan itu. Jadi Hardy juga suka nge-trash talk ya bro? ya gitu. Lanjut ya, lagi nih. Iya nih, gue lanjut lagi. Ada pertanyaan dari followers nih. Dari @dimas_salfon. Pernah ngelawak pas game lagi panas banget nggak? Terus reaksi yang lain gimana? Pernah nggak? Enggak ya. Kalau lagi di game udah lock in semua ya pasti ya. Iya sih, kalau misalnya ngelawak pas lagi di game apalagi game panas ya, itu maksudnya bukan pada tempatnya lah gitu. Kita apalagi ya gue juga nggak sempet kepikiran juga sih ngelawak. Emang gue pelawak, gue mah bukan pelawak sih. Kalau training mungkin masih oke gitu. Ya kalau lagi latihan mungkin agak bercanda dikit ya masih oke lah. Cuman kan ya lu bilang gue ngelawak, emang gue pelawak gitu kan. Ini nih pemain basket loh. Gue pemain basket. Dan di situasi gitu pun juga yang kita pikirin pasti pengen menang. Gimana cara menang nih, bukan ngelawak gitu kan. Gue juga bingung nih netizen bisa nanya gitu nanya. ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya netizen kan bebas ya. Pengen nanya juga kita mah welcome aja gitu. Tapi karena pas apalagi di game pasti kayak adrenalinnya udah tinggi, nggak mungkin lagi mikir ngelawak pasti. Iya bro, apalagi nanti ya maksudnya lu satu tim lu di pitch ini, terus lu punya pitch sendiri gitu kan nggak nyambung maksudnya di halaman beda terus lu ngelucu gitu kan, nanti endingnya juga lu bakal, ini nggak profesional gitu jatuhnya, maksudnya itu kan bukan pada tempatnya gitu loh, kita kan harus memposisikan pada tempatnya gitu loh. Iya, apalagi kita bukan pelawak tapi sengaja ngelawak gitu kan. Iya. Oke, lanjut lagi dari @nakulo_ctn. Kira-kira SM tahun depan juara lagi nggak nih? Nah, masalahnya itu gue bukan dukun gitu. Tapi tahun depan udah ada kejelasan untuk itu nggak? Liganya. Gua jujur kalau sekarang ditanya, gua nggak tahu. Belum. Tapi kemungkinan ya kita sih berharap ada ya, karena ya kita sebagai atlet ya pengen lah liganya tetap berjalan. Dan untuk pertanyaan juara atau enggak, ya itu diawali dari proses sekarang. Maksudnya proses sekarang itu apa? Sekarang semua tim udah selesai liga kemarin. Terus kita balik 0-0 semua. Jadi kita punya ini sekarang, ya itu untuk hari ini gitu. Bukan untuk tahun depan. Bukan untuk tahun depan. Tahun depan tuh dimulai dari nol lagi semuanya nol lagi. Dan itu dimulai dari persiapan sih menurut gua. Jadi siapa yang persiapannya paling bagus, paling baik dan paling benar, ya itu yang nanti endingnya yang bakal dapat ini nih gitu. Nah sekarang emang ini milik kita, emang kita dapat ini tahun ini, tapi untuk tahun ini, tahun depan ya gue nggak tahu juara liga atau enggak, tergantung persiapan kita kan. Tapi ya semua orang pasti persiapan tim juga pasti ngincernya ya inilah. Semua tim juga ngincer ini. Kemarin pun juga semua tim tuh ngincernya ini pasti, karena semua orang itu berusaha, cuman tinggal sisanya Tuhan yang menentukan lah. Yang menentukan gitu. Dan kerja kerasnya ya. Kerja keras sama hoki lah. Hoki lah. Sama ini nih. Ya aduh, apa ini? Waktu. Ya, lanjut lagi dari @ahmad_udut. Tanya, tahun depan LeBron harus pindah ke tim mana? Waduh, dia udah tahu nih fans LeBron. LeBron udah ini dia kalau buka kontrak tuh kan 4 tahun. 4 tahun. Nah, dia dari Cavs itu ya awalnya doang di Cavs tuh 6 atau 7 tahun. 7 tahun lah 2003 sampai 2010 kan. 7 tahun terus dia buka ke Miami itu 4 tahun. Terus dari 4 tahun dia balik lagi ke Cavs 4 tahun lagi kan sampai 2018. Nah, terus sekarang di Lakers baru 2 tahun nih. Jadi jelek kalau misalnya dia pindah tim lagi. Mendingan di Lakers saja. 4 tahun lagi ya. 2 tahun lagi dong berarti. 2 tahun lagi. Soalnya gue pengen lihat dia ini sih kayak dapat 1 cincin lagi buat Lakers lah ya. 1 cincin. Soalnya apa? Gue pengen dia satu-satunya pemain yang bisa ini sih menang di 3 tim ya. Menang 3 tim terus nanti retired itu di ada Staples ya. Di Staples ada, Miami ada, di Cavs juga ada gitu. Satu-satunya pemain yang 3 jersey. 3 jersey diangkat. Kalau Kobe kan 2 jersey tapi satu tim tapi cuma beda nomor gitu. 24 sama 8 gitu ya. 8 24. Nah, kalau LeBron gue pengen itu 23 Cavs, 23 6 Miami, 6 Miami, terus 2-3 Lakers. Harusnya sih 2-3 Lakers ya. Gue nggak tahu pindahan ini kenapa nih. Ntar gue telepon dulu lah LeBron. Ntar gue WA dulu deh. Lagi sibuk dia, itu lagi promo film dia katanya. Oh iya, Space Jam ya? Space Jam katanya, lagi promo film. Iya. Kayaknya dia mau jadi ini deh, habis ini menjadi artis Hollywood dia kayaknya. Ini pusing juga nih, ntar gue telepon dulu dah netizen ya. Ntar gue chat, gue DM dulu.
Ya, lanjut lagi nih dari @amrik_hari. Kira-kira masih mau tetap bela SM atau hijrah bela tim lain nih? Gimana nih? Nah itu gue juga bukan dukun juga, jadi cuman gue ini sekarang masih dalam kontrak SM, jadi gimana pun cara apapun gue tetap harus ngeluarin yang terbaik untuk SM karena gue ada di bawah kontraknya SM. Iya, betul. Jadi kalau misalnya gue nggak afdol juga kalau misalnya gue ada di SM tapi gue memikirkan untuk pindah tim lain memikirkan gimana bermain di tim lain itu nggak afdol juga gitu. Walaupun ya memang ya mungkin ada kesempatan atau apa gitu gue juga belum tahu, tapi sejauh ini gue masih di bawah kontraknya SM dan gue masih memikirkan untuk bermain untuk SM gitu lah. Apalagi ya ini habis dapat hal yang manis gitu, gue ingin mempertahankan gimana supaya gue bisa membantu SM untuk menambah gelar yang ke-12 lah. Amin. Oh ya, SM udah 12 gelar ya? Sekarang 11. 11. 11. Oh iya benar 11 menambah ke 12. Dari 22 tahun 20 gue lupa gimana kemarin. Kemarin Arki yang ngasih tahu gue sih. 22 tahun 11 kali juara atau lupa. Tapi gila banget sebenarnya, banyak banget gitu prestasinya, emang kelihatannya gila banget. Iya, maksudnya itu kayak chance untuk juara itu paling besar dari tim-tim yang lain gitu. Iya. Tapi emang itu menurut lu kayak dari organisasinya atau apa? Semuanya, dari pemain, pelatih, manajemen, terus ofisial, terus orang-orang yang ada di kantor, owner, semuanya itu berpengaruh. Gitu. Jadi ya memang kalau lu bilang tadi organisasi, benar organisasinya tuh semua yang ada di Satria Muda. Jadi kita nggak bisa cuman ngomong, oh ini karena pemainnya bagus, rosternya bagus, oh ini karena manajemennya ini ngasih semuanya bagus, nggak juga. Semuanya itu berkontribusi gitu. Iya. Oke, lanjut lagi nih dari @heyitsmirza. Ritual apa yang wajib dilakukan saat menjelang pertandingan? Lu ada nggak ritual-ritual? Kayak nyembah hujan atau nyembah bola atau apa? Ada nggak? Siapa tahu kan tiba-tiba ngejilat bola sebelum pertandingan, ada juga atau nggak tahu. Ada nggak ritual-ritualnya? Nggak ada. Kalau sebelum pertandingan, sebelum berangkat, dari hotel atau sebelum berangkat tuh, ya gue berdoa gitu. Karena ya kita tetap harus mengutamakan yang di atas ya, berdoa supaya bisa memberikan yang terbaik, supaya dapat yang terbaik juga. Terus berdoa supaya dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu cedera atau apapun itulah. Dan kalau udah di pertandingan, ritualnya sih apa ya? Gue sih jarang ya, maksudnya berdoa di lapangan gitu kan. Maksudnya kayak kan biasanya ada pemain juga yang berdoa di lapangan. Kalau gue berdoa sebelum gue berangkat, malah sebelum gue ngapa-ngapain gue berdoa. Pas udah di lapangan gitu ya, gue ritualnya paling kayak misalnya ada yang kayak Casey LeBron kan. Kemarin gue begitu sekali. Pas pemanggilan pemain gue sekali begitu. Cuman pas itu powdernya habis besoknya. Jadi nggak kebanyakan diomelin sama tim nih. Iya, jadi nggak gitu lagi. Gitu. Sekali aja cukup game pertama. Iya, biasanya kayak gitu. Teman kan jarang juga sih kalau itu kan cuma karena final doang ya. Jadi kalau misalnya pertandingan biasa mungkin nggak ada sih. Nggak ada ya. Ritualnya beda-beda sih. Paling jalin orangnya. yang paling penting doa itu berarti. Doa sebelum berangkat itu aja udah siap-siap, udah mandi, pakai kostum batas. Jangan lupa berdoa, itu ritual. Bukan penting. Ritual sih, itu keharusan gitu. Keharusan buat gua. Kalau udah di lapangan ya udah gitu. Kalau memang di tengah kita ada pray bareng gitu ya kita ikut berdoa. Cuman ya udah di lapangan itu. Tapi pokoknya intinya pertama kali sebelum melakukan sesuatu doa dulu gitu. Yoi gitu bro. Mantap. Lanjut lagi dari tag 2 Storko. Siapa yang pingpongnya paling jago? Pernah. It was at this moment that he knew. He fucked up. Waduh, putus. Siapa yang pingpongnya paling jago? Hardi. Iya. Hardiano jago ya? Jago, pingpongnya jago. Gua nggak tahu kenapa jago. Ini gua harus ganti atau gimana ya? Nggak apa-apa, nyantai aja. Enggak, ini buat apa sih? Nanti ntar ada gamenya kita. Oh, nggak pernah ya? Iya. Paling jago sih Hardi. Karena kebot kali ya. Oh, di kiri. Dia kiri. Nggak tahu sih. Nggak nyambung juga ya kebot sama ini ya. Nggak, dia paling lumayan lah. Oh, Coach Abdul.
Ada Coach Abdul. Tahu Coach Abdul nggak? Enggak. Salah satu asistennya Staff SM. di SM ya gitu. Itu jago banget. Maksudnya Cemesan itu udah kayak atlet pingpong sih gue rasa. Ada ini nggak, biasa ada kompetisi antar pemain nggak kayak di mes gitu? Kompetisi untuk jadi juara sih nggak ada gitu ya. Cuman nih kalau main aja, cuman kayak trash talk juga gitu. Kompetitif juga ya? Iya cuy, kayak trash talk juga, kayak gak mau kalah juga. Soalnya kalau kalah biasanya itu suka disuruh ngolong bawahnya meja pingpong. Terus habis Ada itu hukuman nanti gitu ya? bukan ngolong doang, dicemes cuy. Jadi pas dia jalan gitu dicemes pakai bola pingpong. Pas. Jadi itu ya di situ cuy. Kompetitifnya di situ ya? Kompetitifnya itu sampai segitunya cuy. Iya. Oke, lanjut lagi dari @putrarf. How to maintain mentality during the game? Mindset yang dipunya saat game terakhir Champions itu apa? Kan kalau lu orang pada nonton pas game terakhir itu, jadi ceritanya tuh kan game pertama SM menang ya. Game kedua PJ mengembalikan keadaan. Dan di game ketiga, di kuarter pertama itu PJ sempat jauh dan abis itu run ke menyamakan lah, hampir mirip-miripin Satria Muda, dan di kuarter 4 Arki keluar. Nah itu apa sih yang diterapin gitu loh? Maksudnya mentality apa yang yang ada saat itu gitu loh di game terakhir itu? Nah itu banyak yang bertanya-tanya juga, banyak yang bilang juga kan, kayak kok bisa gitu kan, Arki sampai fall out tapi malah kita run gitu kan. Jadi kayak di situ juga, pas itu juga momen itu gue juga ada di lapangan gitu kan. Jadi kalau lu tanya apa yang gue rasain, ya bagaimana menjaga mentality di pertandingan kan sampai terakhir, ya itu yang pernah gue bilang, mental itu dilatih pas kita persiapan, pas kita lagi latihan, itu kita bagaimana kita menjalankan latihan, prosesnya bagaimana kita latihan hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, itu gimana kita ngelakuinnya setiap hari, konsistennya kayak gimana, nah itu akan kebawa ke pertandingan. Jadi bukan kalau misalnya lu nggak pernah merasakan nggak pernah mempersiapkan itu, tapi lu ada di situasi seperti itu, jatuhnya lu akan panik kan, akan panik ini harus ngapain, lu nggak kebiasa dengan situasi seperti ini, apa yang lu harus lakukan gitu kan. Nah karena semua pemain SM, semua official SM juga udah mempersiapkan kita dengan baik, terus kita juga mempersiapkan diri juga menurut kami juga udah baik gitu, jadi ya pas pertandingan di game ketiga itu nggak ada masalah buat kita sih. Nggak ada masalah, ya? Jadi kita tinggal nunggu momen aja sih. Kita hanya bermain. Jadi kita nggak boleh lose fokus dari permainan. Kita walaupun skornya sempat kita menang jauh terus mendekati, terus kita sempat diungguli juga kan. Jadi kayak ini belum habis gitu maksud gua. Ini belum selesai. Tiup itu whistle-nya belum bunyi gitu. Jadi masih ada chance buat kita. Selama lu masih dalam pertandingan itu chance itu selalu berubah-ubah kan. Pasti selalu ada gitu kan. Nah, itu yang kita rasain. Apalagi lu bilang tadi Arki fall out di awal kuarter 4 gitu kan. Dan itu gue lihat benchnya Pelita itu udah selebrasi, maksudnya udah senang. Iya. Memang mungkin di mereka juga merasakan kayak oke lah, ini pemain dominannya SM udah keluar nih, udah selesai gitu kan. Ya itu gue sih nggak mengelak itu kan, kalaupun mungkin juga kita di posisinya mereka juga, kalau kita ngelawan orang tim yang ada jago banget kayak kita lawan Kobe Bryant, Kobe Bryant-nya fall out, pasti senang juga. pasti gitu. seneng juga. Ya gue sih nggak mengelak itu, cuman Tapi balik lagi ke mentalitas yang tadi yang gue lihat ini pertandingan belum habis loh bro. Lu maksudnya udah selebrasi ya oke, tapi kita menurut gue kita SM belum habis, kita belum selesai nih, whistle-nya masih ada sampai 8 menit kan, itu kita masih ada waktu gitu. Ternyata setelah itu ya mungkin mereka kehilangan fokus, gue juga nggak ngerti. Mereka juga mungkin juga gue nggak ngerti kenapa ya, atau mereka bertanding hanya untuk Arki fall out gitu, gue juga nggak ngerti ya. Maksudnya ini pendapat gue aja, tapi kayak kita belum selesai itu. Ya gue ngerti PJ juga pengen juara, gue tahu sih, tapi ya kita bisa run lagi setelah Arki pergi, kita bisa share bolanya ngalir, akhirnya kita dapat momentum, terus kita bisa jaga momentum itu sampai terakhir. Betul. Setelah peluit terakhir ditiup, itu baru waktunya kita selebrasi, baru kita merayakan itu benar-benar victory gitu, itu benar-benar kemenangan yang mutlak gitu kan. Jadi sebelum waktu habis, memang kita sebelum waktu habis kita memang belum menyerah gitu kan.
Tapi sebelum waktu habis kita juga belum boleh selebrasi. Betul. Ya kan, itu sih. Itu mentalitas yang paling benar-benar harus dijaga ya. Bener-bener. Soalnya orang memang bilang, ya lu harus tetap berusaha sebelum sampai peluit terakhir gitu kan. Tapi lu jangan lupa juga kalau lu lagi di leading, lagi di atas, jangan selebrasi sebelum tiup itu. Apalagi sama atlet gitu yang mentalitasnya gila gue diginiin pasti lebih panas lagi. Iya bro, kebakar itu lagi ya. kalau lu udah di atas, lu nggak jaga momentum itu, atau lu udah puas dengan apa yang lu ada saat itu, padahal waktu masih ada, ya itu semua bisa berbalik sih. Itu semua bisa berbalik. Bener banget. Itu sih dari gua. Lanjut lagi dari Created by Aryo, tempat yang asik buat dikunjungi di Surabaya apa mas? Wah ini kalau yang nggak tahu nih, Afan Saputra ini asli orang Surabaya nih jadi ya. Asli. Pure. Wis. 100% original. 100% original. Apa nih tempat-tempat yang asik di Surabaya ada gak? Ada rekomendasi gak nih? Mau nyari apa dulu ya? Masalahnya gue juga gue orang Surabaya asli, cuman kesini-sini Surabaya itu banyak berubah. Kadang gue juga nggak hafal jalan. Bener juga ya. Gue nggak hafal jalan bahkan. Terus habis itu kalau misalnya kuliner makanan sih banyak. Terus tempat yang dikunjungi mungkin Tretes bukan? ya Tretes tuh kayak puncaknya puncak Jakarta ya. sih. Gua Ya itu pernah ke oke Surabaya sih. juga, Itu oke buat apa namanya dingin-dingin gitu kan. Terus kalau di Surabaya sendiri Kalau makanan itu tahu telur, mantap. tahu telur. Iya kan, Lu malah lebih tahu dari gua nih. Iya gue nih, kayaknya gue yang orang Surabaya nih. Tahu telur, terus tahu campur. Tahu campur, Terus iya. nasi pecel. Nasi pecel. Gado-gado Surabaya. Rawon ya. Rawon. Wah, cakep Terus tuh. itu gado-gado, terus apa lagi ya? Sambel. Oh ya, si Burudi ya. Itu dulu ya. enak juga itu. Mantap ya. Mantep juga. Apa lagi ya? Jadi lupa lu Google aja netizen ya. Iya. Gue biasa kalau di sana tahu telur Bon Ami, tahu gak? Bon Ami. Kalau nggak Pak Giant. Pak Giant. Iya, Pak Ya, Giant itu yang di enak. Pasar Atom ya, bener ya? Bukan, itu dekat di Dharma Husada, bukan Pasar Atom. Pasar Atom itu ada namanya lontong mie. Cuman gue lupa lontong mie nyonya apa gitu, gue lupa. Itu enak-enak sih. Makanan Surabaya sih sebenarnya kulinernya oke-oke. Bebek Sinjai juga lumayan Bebek enak, ya, gue lupa Gokil lagi ya. bebek Sinjai, terus Itu ada gokil ayam juga. pemuda. Iya. Itu ayam pemuda tuh enak sih menurut gue. Gue paling suka snacknya tuh yang kotak-kotak. Almond crispy. Wah itu gila the best banget sih di Iya. Surabaya, mesti banget makan sih almond crispy itu. Almond crispy itu Spiku juga spiku ya. Iya. spiku yang warna kuning coklat Iya, kan. iya. Api Surabaya itu. Banyak sih makanan. Itu jadi kangen Surabaya nih, gue nih pengen balik lagi nih kayaknya nih gue kesana. Cuman yang nggak kuatnya panas sih. Oh iya bener, kenapa ya? Panas banget tuh di sana. Gue juga nggak tahu ya, mungkin karena gue juga nggak tahu deh itu. Tapi panas loh, bener loh dibanding Kalau Jakarta. bedanya ya. Jakarta, panasnya Jakarta tuh polusi, knalpot kan banyak. Panas tapi matahari itu nggak dia terik. panas, tapi kayak lebih ke polusi kan. Iya. Jadi kalau kita jalan di jalan raya itu kayak mukanya itu kayak Debuan gitu ya. iya banyak kayak gitu. minyakan gitu. Kalau di Surabaya panas itu kayak disetrika tuh nggak? nyos gitu. Kayak Iya bener. Aduh. Tapi gue juga tahu. Anyway lanjut lagi ke dari @hiphoptalks.id. Milih champion tapi nggak dipanggil timnas atau nggak champion tapi dipanggil timnas. Aduh. gue pernah di posisi dua-duanya. 2018 gue champion, terus gue dipanggil timnas. Habis itu 2019 SM kalah sama Setapak kan di final. Itu dipanggil timnas juga buat persiapan SEA Games. Jadi kalau lu tanya mending mana, ya udah di posisi dua-duanya sih gue. Jadi udah pernah ngerasain dua-duanya gitu. Iya, udah pernah ngerasain ya. Jadi kayak ya mau gimana? Mau jawabnya apa terus sekarang? Apa aja udah pernah dirasain jadi udah nggak bisa milih ya. Iya, jadi kayak itu kebetulan banget sih emang 2018 juara, terus dipanggil pelatnas kan. Terus habis itu 2019 kalah, tapi masih Manggil juga. dipanggil pelatnas juga. Ya itulah, boda bandi aja gitulah. Iya. Lanjut lagi nih. Dari @khairi_saniwe. Nyari calon istri Jawa juga atau daerah mana mas? By the way ini udah punya pacar belum nih? Belum. Jadi kalau mau nyari calon istri nih ada spesifikasinya. Aduh spesifikasi udah kayak laptop ya. Tapi maksudnya kayak ada kriteria gak deh? Yang bisa dimanfaatkan aja. Waduh dimanfaatkan apa tuh? Gimana sih? Enggak lah. Enggak ya. Kriteria itu nggak ada sih. Kalau kriteria itu jatuhnya tuh terlalu banyak milih juga sih. Tapi gue juga complicated juga sih orangnya. Kalau dalam berhubungan jadi kayak
ngapain sih kepo itu siapa sih yang nanya? Iya nih, nanya ya. Kepo bener ya. Ya udah lanjut lagi nih. Ingat pertanyaan terakhir dari netizen. @Yuma Adito kapan nikah? Nah, lebih kepo lagi nggak tuh? Nyambung tuh. Nyambung. Kalau kapan nikah, gua Ada target gak? Ada target gak? target nggak ada sih. Nggak ada ya? Gua itu Yang penting ketemu dulu berarti gitu. iya, yang penting itu soalnya kalau target itu misalnya udah deket nih targetnya, tapi belum ada yang pas gitu kan, terus kita memaksakan karena hanya memenuhi target, itu nggak bagus juga Malah jatuhnya. salah Malah nanti. salah nanti jatuhnya malah kepleset. Iya, betul. Malah kepleset jatuh, aduh ini nggak bisa, susah nih. Nah, yang penting gua tuh ngeflow aja, let it flow aja. Nanti kalau memang hubungannya itu baik, terus cocok, habis itu udah memang dikirim dari yang di atas ya itu pasti nanti kelihatan lah, pasti ada jalannya. Cuman kalau kalian tanya kapan nikah, terus punya cewek belum, kepo bet lah kayaknya ngurusin hidup orang aja nih kayaknya. Netizen. Iya. Anyway, segitu aja sih pertanyaannya. Oh nih, ada pertanyaan terakhir nih. Apa pesan dan harapan Afan ke dunia basket Indonesia? Udah gitu pesan buat anak-anak muda Indonesia yang mau lanjut ke pro. Karena kalau yang lu orang tahu tuh Afan ini mulai dari SMA kan tadi cerita kan. Maksudnya apa tuh pesannya yang buat anak-anak muda biar kalau yang mau main ke pro, gue mau main pro gimana sih caranya dan apa sih pesannya gitu loh dari lu? Yang pertama itu ada 2 pertanyaan tadi ya. Harapan untuk basket Indonesia sama pesan buat anak-anak muda yang mau masuk pro. Gue jawab dulu yang ini dulu yang buat anak-anak muda. Iya, betul. Yang pertama, lu tuh harus suka dulu sama basket. Yang pertama itu paling penting itu, suka dulu sama basket. Kalau misalnya lu banyak pikiran tentang basketnya ntar gimana, lu nggak akan jadi pemain basket. Dan lu nggak akan pernah ngejalanin basket ini. Bukan hanya basket sih, di bidang lain pun kalau lu terlalu banyak mikir, terlalu banyak memperhitungkan apa yang belum terjadi, ya memang harus, tapi kalau lu terlalu banyak memikirkan itu lu nggak akan jalan gitu maksud Nggak gua bisa gitu. kemana-mana gitu ya. Soalnya kan memang industri basket di Indonesia sendiri kan banyak ya, gue bilang nggak bilang nggak ada, banyak malah itu yang bilang kayak jadi atlet tuh nanti gimana, nanti jadi atlet itu mau kemana arahnya, jadi atlet tuh bisa nggak sih hidup apa gitulah. Nah kalau lu mikirkan itu, lu nggak akan pernah jalanin gitu. Apalagi duitnya ada nggak sih, duitnya berapa sih main basket kayak gitu-gitu, itu pola pikir yang salah sih menurut gua gitu. Jadi kalau lu memang buat anak-anak muda, lu suka dulu sama basket. Lu kalau emang lu suka, lu cari jalannya. Maksudnya cari jalannya itu lu dengan latihan, lu mengembangkan diri lu cari waktu latihan tambahan. Ini gue berbicara buat maksudnya yang anak SMP, SMA gitu ya. Soalnya gue sendiri pengalaman gue dari situ. Jadi gue nggak bisa bilang ranah yang di luar itu gitu. Kalau misalnya SMP, SMA, karena gue bisa dapat beasiswa dari basket. Ya, jadi kalau misalnya lu suka basket, terus lu bisa keterima di salah satu sekolah, apalagi sekolah yang lu inginkan dengan beasiswa, itu akan membantu orang tua lu banget satu. Kedua juga, lu ada potensi untuk menjadi pebasket profesional gitu kan. Dan untuk pebasket profesional itu lu harus dituntut untuk memiliki attitude yang bagus sih dalam. Nggak cuma latihan dan hardworking tapi attitude-nya juga harus. Attitude-nya juga perlu lu iniin juga gitu, dan lu juga harus punya pendukung lah, anggapannya kayak orang tua lu juga harus dukung. Terus kalau misalnya awalnya mereka nggak dukung atau nggak pengen lu jadi pemain basket, tapi lu pengen jadi pemain basket, ya lu cari cara supaya mereka bisa mendukung lu. Buktiin dengan lu bisa dapat
beasiswa tadi. Contohnya beasiswa di luar lain juga mungkin beasiswanya nggak full tapi lu ada potongan karena lu bisa bermain basket di prestasi lah berprestasi gitulah. Nanti lainnya itu akan ngikut gitu. Kalau misalnya lu bilang basket nggak ada duitnya, basket nggak ada apa ya itu menurut gua salah sih. Mindsetnya udah salah ya. Salah. Kalau lu sekarang gua sebutin aset-asetnya, ya gua sih nggak pengen nyebut aset gua apa gitu kan. Ya terus kayak orang lain juga, gua juga bisa sebutin asetnya pemain-pemain basket yang lain tuh gila-gila men. Cuman ya maksud gue itu ngapain harus ditunjukin, ngapain harus diomongin gitu loh. Soalnya kan biasanya itu kan pembuka pembicaraan itu kan karena orang yang nggak tahu kan. Basket ini lu dari basket memiliki apa, dari basket tuh lu dapatnya apa gitu kan. Ya sedangkan ngapain lo kita harus kasih tahu mereka gitu kan. Karena soalnya kalau misalnya dia cuma melihat itu doang, ya lu ngapain bermain basket gitu ya? Lu mendingan judi aja cari duit yang banyak kalau lu misalnya mau cari duit yang cepet terus bisnis lah atau apa gitu. Iya, gitu loh. Jadi soalnya itu kita itu berbicara basket itu sebuah permainan gitu, permainan yang kayak semua orang suka dan semua orang bisa menikmati dan kalau bisa jadi bagian dari permainan itu kayak lu berasa seneng banget lah pokoknya gitu loh. Soalnya lu as an athlete terus kayak lu bisa bermain terus apalagi bisa membawa nama Indonesia itu kayak sebuah nggak bisa dibeli dengan uang. Betul, nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli dengan uang dan lu nggak semua orang bisa mendapat kesempatan itu. Itu buat orang-orang yang ya anak-anak muda yang ingin bermain basket ya. Soalnya itu adalah kenikmatan yang lu nggak bisa beli. Wow, duit lu sebanyak apa? Ya walaupun lu cuman memandang remeh sebagai atlet tapi kenikmatannya itu beda itu. Terus kalau buat basket Indonesia sendiri, gue pengen semua organisasi semua yang mencakup basket Indonesia termasuk fans itu menjadi satu kesatuan itu loh untuk mendukung basket Indonesia gitu. Bukan bukan untuk menghujat, menghina atau mencibir, menjatuhkan basket Indonesia gitu loh. Gue pengen dari Perbasi sendiri itu udah melakukan yang terbaik, terus dari timnas sendiri juga melakukan yang terbaik. Bahkan mereka sudah melakukan yang terbaik walaupun banyak netizen yang mencibir gitu. Padahal mereka nggak tahu usahanya Perbasi itu kayak gimana, usahanya timnas itu kayak gimana, usahanya owner klub bola basket Indonesia itu kayak gimana, usahanya atlet tuh gimana. Terus kayak semuanya itu kayak gimana, orang kan nggak ada yang tahu gitu loh. Padahal itu udah luar biasa yang mereka lakuin untuk basket Indonesia. Dan gue pengen fans itu menjadi bagian dari basket kita. Karena kalau nggak ada fans juga ya apa gimana gitu loh. Nggak seru lah gitu ya. Iya gitu loh. Jadi kayak gue pengen tuh jadi satu kesatu kayak IBL udah jalan tapi masih ada dihujatnya. Kenapa IBL kok nggak kayak PBA? Kenapa IBL kok nggak kayak NBA? Kok gamenya dikit? Iya, gamenya dikit kok gini. Itu mereka nggak lihat kayak usahanya IBL untuk bisa menjalankan itu, usahanya untuk bisa dari pandemi tapi mereka bisa menjalankan liga itu kayak bro itu luar biasa banget sih menurut gue sih. Itu maksud gue tuh fans ya janganlah lu mencibir. Kalau gue sih gue nggak ya gue lihat tapi kayak gue nggak ini. Cuman gue pengen Indonesia itu dukung gitu. Apalagi ini kan di dalam Indonesia loh. Kalau lu mencibir basket luar ya gue bodo amat lah gitu lah. Cuman kan ini gue pengen supaya Indonesia itu maju gitu loh. Jadi harus saling membangun lah gitu ya. Saling membangun bro gitu loh. Percuma kan kita ini ya gue anggap aja ini sebagai mobil lah. Mobil yang ngejalanin itu IBL-nya gitu kan. Nah kalau misalnya kita mesinnya udah bagus, bannya udah bagus, itu kita anggapnya sebagai simbol tim-tim. Tapi kalau nggak ada promotor liganya, nggak ada IBL-nya, ya kita mana bisa jalan bro, ya kan? Betul. Terus kalau misalnya udah jalan pun, kalau nggak ada dukungan support dari penonton juga sepi juga tribun. Ya kayak kemarin, main tanpa penonton bro. Sepi bro, yang ada kayak speaker soalnya klok gitu doang. Beda bro. Ya rasanya. Beda, anggapnya scrimmage ya. Jadi itu kayak sparring dong, kayak nggak ada penonton juga. Terus kalau ada penonton, tapi kalau misalnya nggak ada pemain basketnya, lu mau nonton apa gitu, ya kan? Nonton lapangan kosong, iya kan? Jadi kayak semua itu gue pengen semua jadi kesatuan yang saling mendukung gitu. Soalnya kalau misalnya nggak jalan itu kan nggak ada yang dikoreksi kan. Jadi kalau kita misalnya udah jalan nih sebulan kayak kemarin, terus udah selesai, walaupun kayak cuma 2 bulan lah, let's say cuma 2 bulan liga kita. Yang penting tuh udah jalan gitu ya. Atlet bisa berkontribusi, bisa bermain, terus
penonton juga bisa menikmati basket Indonesia. Terus habis itu perbasketan Indonesia jadi hidup. Itu maksud gua yang penting udah jalan, ya kalau emang ada kekurangan pasti ada. Itu bukan untuk dicibir dong. Iya, tapi bukan untuk diperbaiki dan ya untuk dipelajari kan, karena kan udah kalau kita nggak jalan-jalan malah itu nggak ada bahan untuk diperbaikin kan. Kayak kita udah jalan, ya udahlah jangan dihina. Maksud gua tuh susah. Ya lu sebagai penonton juga kan, bro kan banyak kan kayak suka mencibir, menghina-hina, bukan basket doang sih, kayak sepak bola gitu, nendang dikit miring gini, kaki pengkor. Oper situ dong. Iya, oper situ dong. Buset dah. Nggak tahu aja di gamenya kayak apa ya. Iya sih, nggak tahu di gamenya kayak gimana gitu. Maksud gue komen yang positif-positif gitu loh. Oke. Gitu, yang membangun gitu. Mantap, netizen Indonesia, ingat tuh, dengar dari Afan Saputra. Oke, lanjut lagi nih ke terakhir sebelum kita mau udahan, kita ada games terakhir nih. Jadi ini nih yang dari tadi dimainin yang dipatahin. Oh, ini ku kecepatan nih. Ini nggak apa-apa, pakai ini aja. Netizen. Jadi ntar kita main pernah nggak pernah. Kita udah siapin beberapa pertanyaan nih. Nanti kita tinggal jawab aja pernah apa nggak pernah. Oke, lanjut admin. Ntar gue harus ganti nih. Enggak, tenang aja. Lanjut, pertanyaan pertama apa nih? Pernah nggak main basket tapi cuma buat impress cewek doang? 1, 2, 3. Pernah dong, ini udah pasti. Kayaknya Udah kebanyakan pasti. anak basket tuh kalau mau main basket biasanya gara-gara cewek-ceweknya ya. Yoi. Iyalah. Itu nggak bisa Dipungkiri ya. bisa dipungkiri. Iya. Tapi bukan hal yang utama kok. Tenang ya, bukan. Ini bonus, biasa suka dimintain nomor gitu. Nomor rekening. Rekening, wah bahaya nomor rekening ya. Lanjut lagi. Lanjut. Pernah nggak main basket dan ngerasa ketemu pemain yang hebat banget? 1. Oh, belum ngitung ya? Ya nggak apa-apa. Pernah sih, pernah pasti lah ya, karena kita pasti main selalu terus dan ketemu orang yang lebih hebat lagi gitu ya. Tapi menurut lu siapa nih yang paling hebat yang pernah lu jaga? Di Indonesia atau Di semuanya. siapa ya? Banyak sih, kalau paling jago ya kalau bermain basket ya Arki sih paling jago. Ya let's say gue bilang Arki aja karena gue udah ketemu sering di latihan Paling kan, sering jaga-jagaan sama dia ya itu susah banget sih Susah emang. banget jaganya. Jaga dia ya gue aja teammate-nya ngerasa susah, apalagi tim-tim sana tuh yang kemarin dikibul-kibulin sama dia. Iya, berarti emang segila itu deh. Oke, lanjut lagi. Pernah nggak gugup main basket sampai sakit perut dan sakit demam? 1, 2, 3. Nggak pernah sih. Biasa kalau gugup, biasa shootnya jadi nggak masuk aja. Kalau gua mah. Kalau gugup pernah pas bermain basket, tapi kalau sampai buang air besar sih Kan biasanya sekarang gitu, orang gugup. gue udah buang air besar sebelum main basket. Oh, jadi pantesan. nggak kebelet. Jadi itu kuncinya. BAB dulu sebelum main. BAB dulu. Iya. Oke, lanjut lagi. Pernah nggak deketin artis? 1, 2, 3. Wah, nggak pernah nih. Biasa anak basket nih banyak nih. Yang sebelum-sebelumnya aja kan yang itu ada nih yang deketin artis tuh. Gue kenal artisnya cowok lah. Iya. Nggak, jadi nggak pernah ya Nggak, deketin artis. nggak. Nggak kenal juga, nggak kenal. Ya, kalau- Kenalin lah makanya. Nah, netizen siapa? Add terus lah ke Afan Saputra lah di artis-artis komen-komen. Kalau gua kan udah pasti ya, nggak mungkin nggak kenal ya gitu. Oke, lanjut lagi. Pernah nggak dimintain nomor kafe sama cewek pas main basket? 1, 2, 3. Woi, kalau gue sih habis main basket, pas main basket nggak pernah gua. Bukan ditanya pas main basket kan? Pas main basket nggak pernah gua. Pas main basket sih gue nggak pegang handphone masalahnya, jadi kayak gue nggak tahu sih. Tapi habis main basket gue juga pernah. Pernah lah. Waktu profesional tuh. Profesional. Nanti ntar nonton nih di YouTube nih, pernah ya berarti ya? Itu penonton semua tuh. Nanti semuanya tuh minta semua. Enggak. Bercanda ya netizen. Cara netizen. Ya, lanjut lagi. Pernah nggak jadi bucin? 1, 2, 3. Pernah dong. Namanya cowok ya bro. Bucin itu sebuah apa ya? Sebuah kewajaran lah.
nggak bisa kita pungkiri kalau cowok ya. udah. Karena itu bucin itu bagian kita tidak mementingkan diri sendiri ya. Setuju. Kita mementingkan orang lain. Setuju, ya. Gitu. Emang kata-katanya deh bucin, tapi maknanya di dalam itu tuh Iya. kita mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Betul. Jadi jangan malu untuk jadi bucin. Iya gitu. Alasan aja ya. Oke, lanjut lagi. Pernah nggak 1, 2, 3. Waduh, sama lu tak selingkuh guys ternyata. Mau diceritain nggak nih? Apa lanjut aja nih? Selingkuhnya apa dulu nih? Selingkuh dalam apa nih? Berhubungan. Hubungan. Pernah ya? Masih apa ya? Next. Next question guys, gak mau diceritain tapi pernah. Lanjut. pernah nggak mau lomba basket tapi datang terlambat? 1, Lomba 2, basket tapi datang terlambat kayaknya nggak pernah. Kalau gue pernah sih. Ya, Maksudnya pas liga profesional atau pas dulu nih? dulu sampai liga profesional, Nggak pernah sih, tapi pernah mepet banget pernah. tapi nggak pernah terlambat. Ya. Sampai udah permainan udah jalan gitu kan? Oh nggak pernah. Kalau gue pernah, akhirnya nggak jadi datang. Daripada males lah, udah setengah pertandingan dulu udah nggak jadi lah, pulang aja. Jadi Kalau kayak- gua nggak pernah itu, kalau di profesional itu sangat nggak profesional banget sih. Betul. Kalau dulu sih mungkin kalau di sekolah itu karena kita masih pelajaran ya atau apa mungkin ini bisa mepet lah. Tapi setahu gue sih gue nggak pernah telat sih gitu. Kalau apalagi di pro ya itu nggak pernah. Malah 2 jam sebelum pertandingan itu udah persiapan sih. Jadi nggak mungkin Kayak- telat. Oke. Ya, Pernah nggak nikung teman? nikung pacar ya. 1, 2, 3. Nggak pernah dong. Bucin pernah. Gue kalau nikung temen enggak sih. Kalau makan temen sih. Berbahaya. Lebih serem Enggak daripada lah, ditikung. Itu ada di vlog sebelumnya tuh. Enggak. Enggak, ditikung iya nggak? Ditikung? Ditikung enggak. Nggak pernah juga. Soalnya belum sampai kejadian. Gue udah mundur dulu lah kasihan. Oh, udah ada Udah radarnya, ngalah. ngalahnya. Gua ngalah aja lah. Tapi juga akhirnya nggak jadi juga mereka. Dua pertanyaan aja. Ya, Pernah nggak dipanggil salah nama sama saya? ini pertanyaan buat dia sih. Kalau gua kan nggak pernah. 1, 2, 3. Dipanggil apa nih? Asan apa pokoknya gitulah. Ada pernah kok, pernah. Udah pede-pede tuh dia datang Iya. tuh. Asan lupa gue namanya siapa, pokoknya pernah. Tapi reaksi lu gimana tuh waktu itu? Kayak Ya iya, gue biasa iya, aja apa sih, ya, maksudnya mungkin dia salah, maksudnya kan kita sering salah nyebut. Iya, itu benar-benar. gue kira gitu doang sih. Cuman kan nama gue juga simpel sih, cuman Avan doang gitu kan, jadi kayak harusnya ya pernah tapi jarang banget sih itu. Kalau misalnya nama yang beribad kayak Antetokounmpo, Nah, ya mungkin nggak apa-apa ya kalau mungkin keselipet itu, ya. ya Antetokounmpo juga harus sadar sih, nama lu susah banget bro, soalnya bro. Iya, benar. Oke, lanjut lagi. Setelah pernah nggak main basket di lapangan? 1, 2, 3. Lu nggak pernah, bro? Gue mana pernah. Dulu gue sempat ACL, Oh gue belum pernah, ACL, MCL, PCL, PCS, PC motor dong. Yang pokoknya yang ada LL-nya itu gue, puji Tuhan gue belum pernah. Achilles pun gue juga belum pernah. Paling cedera itu ankle sama pernah sekali yang gue bilang tuh ada cairan di sini. Jadi itu cairannya disedot di lutut. Gue juga nggak ngerti ada kenapa ada cairan. Netizen kalau tahu tolong kasih tahu. Iya, Kasih tapi, itu. tapi nggak pernah major injury gitu ya. Puji Tuhan belum pernah dan jangan sampai sih. Iya. Soalnya ya itu. Karena ya Itu karena yang paling dihindari sama Bener. ditakutin seorang atlet ya. bener. Itu Cedera kayak ya. kita lihat Derrick Rose segala macam gitu. Derrick itu Rose, juga Kobe, Achilles saya kayak balik ya nggak nggak 100% bisa 100%. Iya, bener. Terus kayak siapa lagi yang cedera parah banget ya? Sama Resto Demeyer dulu. Iya. Brandon Roy kalau zaman-zaman Iya dulu bener. lagi. Yang paling susah itu sebenarnya lutut ya. Ya, Lutut lutut tuh paling rawan. paling sih. rawan. Kalaupun kayak nggak cedera karena bermain basket itu bisa juga karena tulang tumbuh. Kayak kasusnya itu ada Bang Dodo. Itu ada tulang tumbuh di sini jadi kayak nongol gitu. Itu sakit parah sih. Jadi kayak bener-bener susah lah. Kalau
Kalau itu ya, kalau cedera tuh susah ya. Yang penting tuh sehat lah. Sehat dulu baru olahraga, bukan olahraga untuk sehat bro. Bener. Dan kalau misalnya kalian cedera nih, kita Bowler Bro juga nyiapin semua compression. Jangan lupa lu. Jangan lupa dong. Jualan dikit lah boleh lah ya, jualan dikit ya. Intinya banyak juga nggak apa-apa bro. Ini masalahnya realistis ya. Soalnya zaman dulu nih, zaman pelatih gua ini apa namanya main basket dulu, dia nggak ada yang namanya knee pad, nggak ada yang namanya sleeve, nggak ada yang namanya sepatu yang pakai teknologi apa gitu lah ya. Jadi kayak adanya itu gitu. Tapi ya kuat juga gitu loh. Tapi sekarang kan udah modern ya. Udah ada banyak bantuannya lah leg gitu ya. sleeve, terus ada knee pad. Jadi kayak banyak banget apa namanya peralatan basket yang bisa dipakai gitu. Jadi supaya mengurangi resiko cedera sih. Itu bener banget sih. Itu sumpah gue pernah kayak pakai compression yang ada pad-padnya gitu loh. Itu kan kita sering kesuntik itu maksudnya kayak kena lutut lawan itu sakit banget cuy. Tapi kalau pakai itu terus lutut ini gue jujur yang kemarin gue lihat tuh Rivaldo. Itu dia sampai jatuh di lapangan kan. Itu kayak sebelumnya belum pakai sama udah pakai itu beda cuy. Sebelum pakai lecet cuy. Lapangan basket apalagi keras kan. Ya ada yang empuk ada yang keras tapi kayak kalau nggak pakai kalau pakai knee pad tuh kayak ya lu nggak luka lah gitu. Meminimalisir lah ya. Ibu ke airbag lah gitu. Apalagi kalau lu butuh Baller Bro ya katanya. Betul, Baller Bro. Baller Bro menyediakan semua. Betul, helm pun juga ada katanya. Enggak dong, helm belum jual dong. Ya menyediakan semua compressions bisa dicek Tokopedia, Shopee, semua Instagram kita. Dan yang terpenting harganya itu terjangkau bro. Dari Avan Saputra bilang harganya terjangkau. Apalagi udah ada sepatu sekarang. Gue tuh seneng banget mendukung produk lokal. Ya kemarin maksudnya tujuan Bowler Bro juga biar kita buat harganya murah supaya anak-anak yang di luar Indonesia bisa main juga. Bisa merasakan bagaimana bermain basket dengan sepatu basket gitu. Soalnya kan banyak ya yang belum bisa membeli sepatu yang mahal banget. Jadi gue sangat mendukung banget produk lokal yang bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia gitu. Mantap. Betul, mantap. Oke, thank you Avan sudah datang ke Bowler Bro, udah ngobrol-ngobrol banyak hal, udah main games juga. Thank you banget udah datang dan udah ngebawa. Wah, ini spesial bener nih. Gitu. Ini gue tinggal ini supaya ada hiasan ini. Oh, ditinggal sini ya. Oh ya, by the way, kita juga ada gift nih dari Bowler Bro. Boleh dong, tolong ambil giftnya. Ini nggak ketinggalan dong, masa cuman kita suruh datang doang nggak dapat gift. Wah, lengkap ini. Udah buka toko Bowler Bro ini bentar lagi. Nanti netizen komen aja pesen langsung ke gua. Kita unboxing dulu ya. Ini ada celana basket Bowler Bro. Wih, mantap. Wih. Udah gitu ini itu singlet, compression singlet untuk latihan training. Mantap. Nah kayak gini-gini nih guys, itu kalian tinggal buka Instagramnya atau di mana sih? Tokopedia, Shopee, semuanya ada semua. Ya. Ini pad guys warna biru, warna SM banget SM banget. Gokil. Ini biru kuning atau biru aja? Biru aja. Biru aja, belum ada kuning. Belum. Ini ada glove gym, jadi kalau lu latihan training buat itu juga ini bisa. Biar kalau salaman sama mertua nggak kasar tangannya. Iya. Udah gitu lanjut lagi ada calf sleeve nih. Celana gitu, ada buat celana di segini celana training. Wih, mantap. Iya. Udah gitu lanjut lagi ada kaos kaki basket. Nah, ini juga oke. pasti kalau ada sepatu harus ada kaos kaki biar nggak bau. Betul. Udah gitu nih, ini juga salah satu produk terbaru dari Bowler Bro, ini namanya resistant bands. Biasanya pakai juga nggak? Oh, pakai. Ya, buat jadi penguatan. Buat pemanasan gitu. Iya, buat biasanya. pemanasan juga bisa. Ini lengkap banget thank you bro, warnanya dilihat nih warna-warni. Iya. Mantap. Ada juga mouth guard. Nih, biasa kalau main basket penting juga sih, apalagi suka kesikut segala macam. Bener nih paling penting. Biar gigi lu nggak rompal nih. Iya, betul. Udah gitu. Ini dicucinya gimana ya? Dicucinya dikasih air panas aja. Oh, dikasih air panas cukup ya? Direndam air panas gitu. Mantap. Udah gitu ada tas. Nah, ini. Untuk bawa semua ini. Tas untuk jalan-jalan apa bisa. Mantap tasnya, warna hitam pula. Terakhir nih, waduh ini nih yang spesial nih. Sepatu Bowler Bro lagi. Bowler Bro BB1. Kemarin kan udah
udah punya yang BB2. Kita ini yang BB1-nya seri pertamanya mantap kita. nih. Medium punya gitu. Nah, ini buat kalian yang pengen ini cek aja di Instagramnya atau di Shopee Tokped, tinggal pilih Terjangkau warna. pokoknya. Terjangkau. Oke, Bro. Itu semua, udah gua kasih gift, udah kasih ini. Jadi thank you guys sudah nonton. Jangan lupa follow Avanza Putra di IG di Avanza Putra. Jangan lupa juga follow Instagram Bowler Bro, TikTok Bowler Bro di @bowlerbroidn dan YouTube-nya jangan lupa subscribe, komen, like semuanya, share ke teman-teman kalian. Thank you semua udah nonton. Bye bye. Bye bye.